Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul yaitu Perbandingan Konstitusi Negara Jepang dan Negara Cina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Adi Fakhrul Rozi dengan NIM 20101112177. Yang kedua ada Cahaya Soka Humaira dengan NIM 20101112035. Yang ketiga ada saya sendiri Haifa Amri dengan NIM 2010 11 10 79. Selanjutnya ada Muhammad Al Farizi dengan NIM 2010 11 10 72. Selanjutnya ada Bang Rahmat Iqbal Ma'rif dengan NIM 1910 11 3152. Dan selanjutnya ada Rindu Rifa Yolanda dengan NIM 2010 11 2045. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan konstitusi negara Jepang dan negara Cina. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengertian yang paling sederhana merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Adi Fakhrul Rozi. Kepada Adi dipersilakan. Baik, terima kasih Haifa. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pengertian perbandingan konstitusi. Perbandingan konstitusi merupakan upaya untuk membandingkan konstitusi. Jadi perbandingan konstitusi berisi dari satu perbandingan mengenai konstitusi, terutama dari berbagai negara, untuk memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu yang berlaku. Perbandingan konstitusi negara Jepang dan negara Cina ditinjau dari sistem pemerintah, bentuk negara, dan ketatanegaraan yang diimplementasikan. Lalu selanjutnya, hubungan dengan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah peraturan hukum yang mendasar yang mengatur tugas-tugas dan organisasi kekuasaan negara, serta mengatur hubungan hukum negara terhadap masing-masing negara. Suatu konstitusi harus diubah dengan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu pertama, perlu adanya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Perlunya mengubah dan menambah pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap. Selanjutnya saya serahkan kepada Haifa. Baik, terima kasih kepada Adi yang telah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari perbandingan konstitusi dan juga hubungan hukum konstitusi dengan perubahannya. Selanjutnya yaitu tentang sejarah konstitusi negara Jepang dan negara Cina yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Al Farizi. Kepada Al Farizi dipersilakan. Oke, teman-teman. Dapat dijelaskan sejarah konstitusi Jepang. Negara Jepang mengalami sejarah yang panjang. Dalam sejarahnya, Jepang diwarnai oleh berbagai peperangan sehingga dapat dibagi oleh 6 zaman. Namun yang terpenting adalah pada zaman prakonstitusi Jepang, sistem pemerintahan Jepang bergeser dari negara federal ke negara monarki transisi pada tahun 1868 ini disebut sebagai restorasi Meiji. Dengan perubahan ini, Shogun atau Panglima di Tokyo menyerahkan kekuasaan tertinggi yang memegang selama 265 tahun kepada Kaisar yang berada di Kyoto. Sejak
restorasi Meiji, kekuasaan politik sehari-hari secara de facto ada di tangan para aristokrat dan pejabat tinggi. Namun sejak 1874, gerakan hak demokratik para politisi yang kalah dalam saingan pemerintah pusat, orang-orang berasal dari daerah yang berpihak pada pemerintah feodal sebelum restorasi Meiji, dan pemilik tanah luas di daerah pertanian. Tujuan utama ini adalah pendirian parlemen dan penetapan undang-undang dasar. Undang-Undang 1889 atau disebut era konstitusi Meiji atau dalam bahasa Jepangnya Daini Honte Koku Kenpo. Pada tahun 1876, Kaisar memerintah bawahannya untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dasar. Dan juga pada tahun 1881, Kaisar mengumumkan dekret yang disebutkan sebagai pendirian parlemen pada tahun 1890. Sejak 1882, beberapa aristokrat memulai survei undang-undang dasar dari negara-negara barat dan akhirnya mereka memilih konstitusi dari Jerman. Atau pada masanya disebut sebagai konstitusi Imperium Jerman atau Bismarck Constitution sebagai contoh untuk membentuk undang-undang dasar tersebut. Konstitusi tersebut bersifat monarkis dan membatasi hak warga negara. Pada 1889, undang-undang dasar tersebut diumumkan dan dilaksanakan pada 1890. Karena undang-undang dasar tersebut bersifat monarkis dan kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang juga kaisar juga dianggap sebagai dewa tertinggi, maka warga negara dianggap sebagai subjek kaisar dan hak-hak mereka sebagai warga sangat terbatas. Walaupun ada pasal-pasal tentang hak warga, namun hak tersebut mudah dibatasi oleh undang-undang di bawahnya. Gagasan pembagian kekuasaan sangat lemah. Kabinet bertanggung jawab kepada kaisar, bukan kepada parlemen. Dekret kaisar lebih tinggi daripada undang-undang. Pengadilan tidak mempunyai hak uji dan kesempatan gugatan administratif yang sangat sempit. Kepala daerah adalah pejabat departemen dalam negeri yang ditunjuk oleh kaisar. Walaupun undang-undang dasar Meiji tersebut yang pada 1889 sangat jauh dari makna konstitusional demokratis, namun undang-undang dasar tersebut tetap ada signifikan dan sebagai undang-undang dasar yang modern di Asia, yang kedua sesudah undang-undang dasar Kesultanan Ottoman Turki pada 1876. Selanjutnya akan disebutkan oleh teman kita. Baik, terima kasih kepada Alfarizi yang telah menjelaskan tentang sejarah konstitusi pada Undang-Undang 1989 atau Meiji Constitution. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cahaya Sukahumaira yang akan menjelaskan sejarah negara Jepang selanjutnya. Kepada Ayah dipersilakan. Baik, terima kasih Rifa selaku moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah konstitusi negara Jepang dan negara Cina. Selanjutnya Undang-Undang 1947 atau Showa Constitution atau Nihon Koku Kenpo. Pada 15 Agustus tahun 1945 berakhir Perang Dunia Kedua. Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara blok atau sekutu. Ini merupakan penyerahan tanpa syarat menurut deklarasi Potsdam.
Di dalam deklarasi Potsdam ada pasal yang menuntut demokratisasi, perlindungan HAM, dan disarmamen Jepang. Sekutu khususnya Amerika Serikat beranggapan bahwa salah satu sebab militerisme Jepang yaitu konstitusi yang tak bisa membatasi kekuasaan eksekutif. Maka Amerika Serikat memerintah pemerintah Jepang mempersiapkan undang-undang dasar baru yang mementingkan asas demokrasi, HAM, dan perdamaian atau pasifisme. Di bawah kontrol tentara Amerika Serikat sangat ketat atau General Headquarters Amerika Serikat saya ulangi, di bawah kontrol tentara Amerika Serikat sangat ketat, yaitu General Headquarters Sekutu atau GHQ pada tahun 1946, pemerintah Jepang mengumumkan Undang-Undang Dasar baru dan memperlakukannya pada tahun berikut. Poin pertama, kaisar sebagai simbol kesatuan warga atau weak constitutional monarchy. Poin kedua, membatalkan kekuatan militer dan penolakan perang atau pacifism. Kemudian kedaulatan rakyat. Lalu poin-poin di atas didukung oleh masyarakat luas yang berkehidupan susah payah lelah selama perang. Tetapi karena proses persiapan Undang-Undang 1947 sampai sekarang, ada opini-opini bahwa Undang-Undang Dasar itu bukan milik warga Jepang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1947, jelas adanya pengaruh konstitusionalisme Amerika Serikat, seperti judicial review, pembagian kekuasaan atau trias politika, pemilihan langsung kepala daerah, HAM, dan liberalisme. Tetapi juga Undang-Undang Dasar 1947 mempunyai hal-hal mirip dengan Undang-Undang Dasar negara lain yang sezaman, seperti Undang-Undang Dasar Jerman Barat atau Bonn Constitution 1949, kemudian Undang-Undang Dasar Italia tahun 1948. Salah satu poinnya adalah mementingkan peran pemerintah untuk menjamin hak sosial atau welfare social state. Lalu selanjutnya amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Jepang merupakan Undang-Undang Dasar rigid, maka prosedur perubahan Undang-Undang Dasar lebih susah daripada Undang-Undang biasa. Sampai terakhir ini, perubahan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu isu kritikal yang membagi kiri kanan aliran politik. Di Jepang, pro-amandemen Undang-Undang Dasar merupakan kaum konservatif. Mereka berpikir bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar tertekan dan bertentangan bertentangan dengan orang Jepang. Juga cenderung berpikir bahwa pasal 9 harus dihapus dan Jepang seharusnya memasang kekuatan militer sebagai negara biasa. Tetapi kontra-amandemen merupakan kaum liberal. Mereka berpendapat bahwa pacifism sangat penting dan menjamin keadaan Jepang. Mereka cenderung bertentangan dengan aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat, atau Security Treaty. Menurut mereka, kaisar secara simbol adalah kuncinya kedaulatan rakyat. Gambaran pro kontra amandemen tersebut menjadi kabur sejak selesainya Perang Dingin dan transisi kondisi politik Jepang sejak 1990-an. Tetapi masih terdapat banyak perdebatan tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Pasal 96(1) merupakan pasal tentang amandemen. Untuk memulai proses amandemen harus ada usulan atau motion amandemen yang mendapat persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah anggota setiap kamar. Bila ada usulan ini, dia mengadakan referendum khusus untuk amandemen. Untuk mengesahkan amandemen perlu ada pemungutan suara setuju lebih dari 50% di referendum. Menurut saya sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cahaya Soka Humaira yang telah membacakan tentang sejarah konstitusi negara Jepang. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sejarah konstitusi Cina yang akan disampaikan oleh rekan saya Rindu Riva Yolanda. Kepada Rindu dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya sejarah konstitusi Cina.
yang mana sejarah konstitusi Cina sebenarnya telah ada sebelum 1949, tapi titik awal utamanya itu berada pada tahun konstitusi 1949. Yang mana pada tahun 1949, pada saat perang saudara hampir dipastikan kemenangan diraih oleh Partai Komunis, maka dibentuklah suatu lembaga untuk konferensi konsultatif politik rakyat Cina atau Chinese People Political Consultative Conference, atau yang lebih dikenal dengan CPPCC atau C2P2C. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mempersiapkan pemerintah baru sebagai pemerintah Cina nasional yang dengan didominasi oleh Partai Komunis, yaitu Kuomintang. Sidang pertama CP2C diadakan pada tanggal 21 September 1949 yang saat itu dihadiri oleh Partai Komunis beserta 8 organisasi politik yang berafiliasi. Hasil pokok dari sidang-sidang CPPCC adalah menetapkan terbentuknya konstitusi sementara atau Command Program, antara lain mengenai struktur pemerintahan yang baru, dengan nama dan lambang negara yang baru, dan dipilih Mao Zedong sebagai ketua pemerintahan rakyat Cina yang baru, yang pada akhirnya konversasi diproklamirkan pemerintah baru, yaitu Pemerintahan Republik Rakyat Cina, atau yang lebih kita kenal sekarang yaitu RRC, pada tanggal 1 Oktober 1949. Konstitusi 1949 dilanjutkan pada Konstitusi 1954. Yang mungkin teman-teman nanti ketahui, setiap konstitusi negara Cina akan berlangsung setiap 5 tahun sekali, hampir sama dengan negara Indonesia yang akan berlangsung 5 tahun sekali untuk pemilihan presiden. Begitu. Selanjutnya Konstitusi tahun 1954. Sesuai dengan ketentuan Command Program, maka segera dipersiapkan pembentukan konstitusi permanen pada tanggal 13 Januari 1953. Yang mana pemerintahan pusat rakyat Cina mengangkat anggota tim perumus konstitusi yang berjumlah 33 orang, yang diketuai oleh Mao Zedong. Anggota tim itu didominasi oleh Partai Komunis Cina, terutama dari unsur Politbiro. Yang mana pada tanggal 20 September 1954, 5 tahun setelah Command Program, konstitusi sementara rancangan konstitusi baru yang dibuat tim 33 berhasil disetujui dan disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina. Konstitusi ini pun disebut dengan Konstitusi 1954. Konstitusi 1954 dari pembukaan yang lebih dikenal dengan preambul, yaitu pada ayat 108 pasal 108 dan berada pada 4 bab. Isi pokok dari konstitusi ini yaitu mengatur struktur tentang pemerintahan yang terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama yaitu Kongres Nasional Rakyat atau National People Congress, yang kedua yaitu Presiden, yang ketiga Dewan Negara atau State Council atau Kabinet, yang lebih kita kenal yaitu Kabinet. Selanjutnya pemerintahan lokal, Mahkamah Agung Rakyat atau People Congress. Selanjutnya Kejaksaan Agung Rakyat atau Supreme People Procuratorate. Selanjutnya dilanjutkan dengan sejarah konstitusi pada tahun 1975. Pada tahun 1975, Mao Zedong dan pendukung-pendukungnya berkeinginan untuk memformulasikan kekuasaannya melalui sebuah konstitusi baru sebagai pengganti konstitusi 1954. Dalam konstitusi baru ini dimuat beberapa perubahan, yang mana diantaranya, yang pertama, jabatan presiden diganti dengan jabatan ketua. Selanjutnya, yang secara ex officio dijabat oleh Ketua Partai Komunis Cina, di mana ketua ini memegang kekuasaan pemerintah secara real dan amat luas. Yang kedua, di samping itu ada pula jabatan presiden sebagai kepala negara yang dijalankan oleh Ketua Kongres Rakyat Nasional atau Ketua Parlemen. Yang ketiga, pergantian pejabat pemerintah tingkat pusat maupun lokal oleh sebuah komite revolusioner yang disebut dengan Dewan Revolusi. Selanjutnya yang keempat, penghapusan HAM. Di antaranya hak milik, hak privasi, kebebasan berpolitik, kebebasan bergerak, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkesenian. Selanjutnya yang kelima yaitu kewajiban membayar pajak yang dianggap sangat memberatkan rakyat juga dihapuskan. Selanjutnya yang keenam yaitu jumlah pasal yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 30 pasal. Sedangkan konstitusi lama yaitu yang sudah dibahas sebelumnya itu ada sebanyak 108 pasal. Konstitusi baru ini disebut juga dengan Konstitusi 1975. Selanjutnya Konstitusi 1978. Mao Zedong meninggal pada 1976 pada Maret
1978, sehingga dibentuklah konstitusi baru di bawah pimpinan Huo Gongfeng. Konstitusi ini terdiri dari 4 bab dan 60 pasal. Konstitusi ini merupakan kompromi antara spirit moral dari pemikiran Mao dan keinginan masyarakat untuk membersihkan kaum ekstrem kiri dari pemerintahan sebagai upaya kompromistis, yang mana di satu sisi Konstitusi 1978 tetap mempertahankan ideologi komunis Mao, seperti yang terlihat dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa pejabat negara harus mempelajari Marxisme, yang mana komunisme dan terutama ajaran komunis Mao Zedong. Dalam pasal 19 ditegaskan peranan angkatan bersenjata yakni membela negara dari ancaman imperialisme dan sosial. Di sisi lain, melalui pasal 3 ditegaskan bahwa RRC adalah negara yang sosialis, demokratis, dan bukan sosialis komunis seperti yang dipahamkan oleh kelompok kiri yang ekstrim. Juga dilakukan pemulihan sistem pemerintahan yang tertera dalam Konstitusi 1954, kecuali tentang masa jabatan presiden. Selanjutnya pada Konstitusi 1982. Konstitusi pada 1978 ternyata hanya berjangka pendek, yang mana atas desakan pemimpin Cina yang amat berpengaruh dan sekaligus sebagai tokoh reformasi saat itu, yakni Deng Xiaoping, dilakukan perubahan terhadap Konstitusi 1978, yang di dalamnya nanti akan dimuat butir-butir reformasi, yang pada akhirnya pada 4 Desember 1982, konstitusi baru ini disahkan, yang mana reformasi dilakukan sebagai akibat hasil evaluasi terhadap apa yang disebut penyimpangan dalam implementasi ajaran Mao dan kekeliruan kebijakan Partai Komunis sejak tahun 1949, yang dianggap terlalu ekstrim. Butiran-butiran reformasi yang tertuang dalam konstitusi baru ini antara lain yaitu 1. Kembali secara murni kepada sistem pemerintahan sesuai Konstitusi 1954, yang termasuk pemulihan kembali yaitu jabatan presiden akan kembali. Yang kedua, diperluasnya hak dasar dan kewajiban dasar manusia yang dimunculkan dalam bab 2. Yang ketiga, yaitu kekuasaan negara didistribusikan kepada kekuatan sentral komunis militer. Selanjutnya, Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan Presiden hanya sebagai simbol negara yang memegang kekuasaan yang sangat kecil. Yang keempat, materi yang amat penting adalah perubahan menuju ekonomi pasar terbuka, yaitu of market economic reform. Selanjutnya konstitusi terakhir yaitu konstitusi pada tahun 2004 yang dikenal dengan konstitusi 2004. Yang mana konstitusi 2004 untuk reformasi ekonomi, melanjutkan dari ekonomi pasar terbuka. Konstitusi 1982 dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Misalnya perubahan kecil pada tahun 1983 dilanjutkan pada 1988 dan yang terakhir 1999. Perubahan terakhir dilakukan pada 14 Maret 2004 yang kita kenal dengan Konstitusi 2004 yang berkenaan dengan hak asasi manusia terutama ganti rugi dalam pengambilan alih hak milik. Mungkin segitu saja terkait sejarah Konstitusi Cina, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rindu Rifayolanda yang telah menjelaskan tentang sejarah konstitusi negara Cina. Selanjutnya kita masuk kepada materi berikutnya tentang perbandingan bentuk konstitusi Jepang dan negara Cina yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bang Rahmat Iqbal Ma'rif. Kepada Bang Iqbal dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi perbandingan konstitusi antara Jepang dan Cina. Baiklah, perbandingan bentuk konstitusi. Pada konstitusi Jepang, bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional atau konstitusional monarki adalah kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi negara. Konstitusi Cina, pada Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok adalah hukum tertinggi di Republik Rakyat Tiongkok yang diadopsi dari hasil Kongres Rakyat Nasional ke-5 pada 4 Desember 1982 dengan revisi lebih lanjut setiap 5 tahun. Baiklah, selanjutnya bentuk konstitusi Jepang dan Cina berbentuk konstitusi tertulis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konstitusi tertulis. Kelebihan konstitusi tertulis. Yang pertama, undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi.
Yang kedua, pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan lebih cepat. Yang ketiga, undang-undang dasar biasanya terang dan tegas perumusannya. Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan dan terkadang sulit menetapkan kapan suatu kebiasaan menjadi konvensi. Yang keempat, adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, kekurangan konstitusi tertulis. Yang pertama, sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bersifat kaku. Yang kedua, untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Baik Ba yang telah menjelaskan tentang perbandingan konstitusi negara Jepang dan konstitusi negara Cina. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi yaitu perbandingan konstitusi negara Jepang dan negara Cina. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang perbandingan konstitusi negara Jepang dan negara Cina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.